Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, sekarang sudah bulan 4 ya, atau bulan April tahun 2021 pemirsa ya. Harga katak porang di belahan manapun sekarang sudah berada di angka 100 ribuan ke atas ini pemirsa ya. Ini rata-rata ini di mana-mana ini ya. Menurut saya ini ya, harga katak porang sekarang sudah berada di angka 100 ribuan ke atas. Menurut saya sekarang masih murah pemirsa ya. Tapi nanti apabila sudah mendekati musim tanam, harga katak rata-rata di belahan manapun di seluruh Indonesia saya yakin akan mencapai di angka 200.000 ya. Akan bisa mencapai di angka 200.000 ya per kilo, bahkan bisa lebih mahal lagi. Artinya apa? Bisa mencapai di angka 200 ribuan lebih ini pemirsa ya, apabila sudah mendekati musim tanam ini pemirsa. Jadi menurut saya, apabila para pemirsa akan membeli bibit untuk musim tanam di tahun yang akan datang atau di musim yang akan datang, segeralah beli bibit katak sekarang juga ya, dan di stok untuk musim tanam yang akan datang. Karena kali ini atau di bulan-bulan sekarang ini harga katak menurut saya masih di angka yang sangat murah ya, berkisaran di antara 100 ribuan ke atas ya. Namun nanti apabila sudah mendekati musim tanam, harga katak akan semakin mahal ya, bisa mencapai di angka 200 ribuan ke atas pemirsa. Jadi untuk mengantisipasinya, segeralah beli bibitnya sekarang juga pemirsa ya. Mumpung masih murah, ini hanya sekedar saran ya, atau pengingat ya untuk para pemirsa yang akan memulai membudidayakan tanaman porang ya. Jadi saran saya seperti itu ya pemirsa. Karena banyak ya yang bertanya kepada saya betapa mahalnya bibit tanaman porang ini pemirsa ya. Saya memaklumi hal itu, apalagi buat para calon-calon petani porang ya yang masih baru memulai. Sepengalaman saya memang seperti ini pemirsa ya. Ketika saya dulu menanam porang yang saya tanam dari bibit katak, memang di awal musim belum begitu menguntungkan ya. Dalam artian apa? Memang sudah keluar katak di musim pertamanya itu, namun kataknya ini masih rata-rata keluar atau tumbuh cuma satu-satu ya, dan masih kecil ya. Namun pemirsa, di musim yang kedua alhamdulillah rata-rata di tunas yang pertama kataknya itu tumbuh antara 3 dan 4 biji ya. Itu di tunas yang pertama dan di musim yang kedua ya pemirsa ya, apabila kita menanamnya dari katak pemirsa ya. Nah, ini sekedar istilahnya saya menceritakan pengalaman saya pemirsa ya. Jadi apabila kita mulai menanamnya itu dari katak ya pemirsa, di musim yang pertama memang kita belum bisa menghasilkan katak yang bagus ya. Jadi rata-rata biasanya katak itu tumbuh dalam setiap tunasnya itu cuma satu pemirsa ya, cuma satu-satu itu biasanya. Tapi mungkin ini juga berbeda dari pada pengalaman orang-orang yang lain pemirsa ya. Namun pemirsa, di musim yang kedua ya, alhamdulillah pemirsa, di tunas yang pertamanya pun sudah menghasilkan katak pemirsa. Rata-rata di tunas yang pertamanya itu tumbuh atau keluar katak
3 biji rata-rata ya pemirsa ya. Nah, biasanya juga kan dalam satu musim ya, atau dalam musim yang kedua itu, setiap umbinya itu atau dalam setiap tunasnya itu akan tumbuh 3 atau 4 tunas pemirsa ya. Dan dalam setiap tunasnya itu beragam pemirsa. Biasanya tunas yang pertama itu keluar 3 katak ya. Nah, di tunas yang kedua akan meningkat bisa mencapai 10 ke atas pemirsa. Apalagi nanti di tunas yang ketiga dan yang keempat pemirsa ya. Jadi semakin banyak dan semakin banyak pemirsa ya. Jadi pemirsa jangan merasa ragu atau merasa terlalu mahal lah membeli bibit katak pemirsa ya, karena dalam 2 musim saja insya Allah ya kita sudah 2 kali lipat pemirsa ya, dari satu katak bisa menjadi puluhan katak yang akan kita dapatkan pemirsa ya. Nah pemirsa, jadi menurut saya pemirsa ya, atau calon-calon petani pemula ya, janganlah merasa ragu atau janganlah merasa terlalu mahal ya membeli bibit katak itu, karena menurut pengalaman saya pemirsa ya, di musim yang kedua itu kita sudah akan berlipat-lipat ya keuntungannya ya pemirsa ya. Dari tadinya kita membeli bibit satu katak ya, namun di musim yang kedua kita akan sudah kembali ya keuntungannya ya. Dari satu katak bisa menjadi 20 katak, bahkan bisa lebih itu pemirsa ya. Dapat saya gambarkan di sini atau saya perlihatkan di sini. Ini kebetulan sudah 2 musim ya pemirsa ya. Ini ditanam juga berawal dari katak ini pemirsa ya. Berasal dari katak ya. Ini saya perlihatkan di sini ada yang sudah dorman ini pemirsa ya. Ada yang sudah dorman ini pemirsa ya. Ini ya pemirsa, pohonnya ini sudah dorman ya ini, dan kataknya ini sudah ada 1 ya pemirsa ya, 2, 3 dan 4 ini pemirsa ya. Ini tunas yang pertama ini pemirsa ya, sudah ada 4 katak ini ya. Sudah ada 4 katak ini tunas pertama ya. Ini pohonnya ya. Dan ini tunas yang keduanya masih seger buger pemirsa ya. Ini di musim yang kedua ini pemirsa ya. Dulu ini ditanam dari katak ya. Dan di musim yang tahun kemarin ini belum menghasilkan katak seperti ini pemirsa ya. Belum menghasilkan katak seperti ini ya. Jadi waktu di musim yang pertama itu ada keluar katak cuman satu rata-rata 1 pemirsa ya. Rata-rata 1 dulu itu ya. Sehingga karena saya tidak begitu bersemangat untuk memanennya, saya biarkan pemirsa ya. Saya biarkan saja, sehingga sekarang pun buktinya seperti ini ya. Pada jadi sendiri ini pemirsa. Ini dari katak yang jatuh pemirsa ini ya. Ini dari katak yang jatuh di musim yang lalu ini pemirsa ya. Karena apa? Kataknya tidak saya pungutin karena males. Males kenapa? Karena memang rata-rata kataknya itu tumbuhnya cuma satu-satu dalam setiap tunas pemirsa ya. Sehingga tidak saya panen ya, saya biarkan saja. Dan akhirnya ya seperti ini. Tumbuh sendiri ya, tumbuh ini jadi bibit-bibit yang baru pemirsa. Nah, kalau di musim yang kedua ini saya panen kataknya pemirsa, karena dalam setiap tunas yang pertama ini rata-rata ada 3 atau 4 biji keluar kataknya pemirsa. Jadi sayang kan, apalagi bisa dilihat ini kataknya cukup bagus-bagus ya, bulat-bulat dan besar pemirsa. Ini di musim yang kedua pemirsa ya, di tunas yang pertama ini pemirsa ya. Nah seperti itu pemirsa ya. Jadi sekali lagi untuk para calon petani porang pemula ya, jangan merasa ragu. Dan ini sedikit gambaran dari saya. Memang apabila kita menanam porang yang bibitnya berasal dari katak di musim pertama itu, biasanya memang kita belum menghasilkan katak yang bagus ya.
karena biasanya rata-rata akan tumbuh katak hanya satu-satu dalam setiap tunasnya pemirsa ya. Itu di musim yang pertama. Namun di musim yang kedua sudah bisa kita lihat ini seperti ini pemirsa ya. Di tunas yang pertama rata-rata akan tumbuh katak antara 3 dan 4 biji. Di tunas yang pertama nih pemirsa ya. Nah, di tunas yang kedua dan yang ketiga, apalagi tunas yang keempat, biasanya akan semakin banyak dan semakin banyak dalam setiap tunasnya tumbuh kataknya pemirsa ya. Nah, seperti itu pemirsa ya. Dapat saya perlihatkan di sini di tunas yang kedua ya. Ini tunas yang pertama ya pemirsa. Kataknya ada 4 biji ya. Ini buktinya sudah seperti ini, dorman pemirsa. Ini dorman normal pemirsa ya, karena daunnya semuanya menguning ya pemirsa ya, menguning dan dorman asli sempurna. Kataknya juga bisa dilihat seperti ini. Katak yang bagus adalah satu pemirsa ya, bentuknya padat ya, bentuknya padat bersih ya pemirsa ya, tidak berjamur, tidak berair ya pemirsa, dan tidak kenyal, tidak empuk pemirsa. Ini adalah katak yang baik, yang bagus. Katak yang bagus, satu tidak berjamur, dua tidak empuk, tidak kenyal, dan tidak mengeluarkan air ya pemirsa ya, tidak mengeluarkan cairan busuk ya. Ini katak yang bagus pemirsa ya. Jadi seperti itu pemirsa ya. Dapat saya perlihatkan sekarang di tunas yang kedua pemirsa ya. Mari kita cek dulu ya. Nah, tunas yang kedua ini kita coba cari pohon di tunas yang kedua. Nah, ini dia tunas yang kedua yang kita cari yang mudah saja biar terlihat gambarannya ya, seperti ini. Nah, ini sulah kita. Nah, ini yang mana ini ya, taruhlah. Nah, kita lihat yang ini nih, ini dia. Ini lebih mudah kita lihat. Nah, seperti ini pemirsa ya. Nah, ini tunas yang kedua pemirsa ya. Nah, seperti ini gambarannya pemirsa ya. Ini tunas yang kedua pemirsa ini ya. Tunas yang kedua ini semakin banyak pemirsa ya, semakin banyak tumbuh kataknya ini pemirsa, seperti ini pemirsa ya. Nah, ini kataknya semakin banyak dan semakin banyak ini pemirsa ya. Kalau tadi di tunas yang pertama itu ada 4 ya pemirsa ya, ini di tunas yang kedua ini, banyak pemirsa ya, banyak sekali kataknya ini, lebih daripada 10 biji ya, bisa mencapai lebih ini kalau dihitung ya. Tapi saya tidak dapat menghitungnya karena susah ini pemirsa, karena tangan yang satu saya pegang kamera, yang satu saya pegang pohonnya ini ya. Ini lebih dari 10 biji ini pemirsa ya, di tunas yang kedua. Sedangkan nanti di tunas yang ketiga dan keempat akan semakin banyak dan semakin banyak pemirsa ya, seperti itu. Jadi akan semakin meningkat dalam setiap tunasnya pemirsa ya. Nah, baik, kita lihat atau kita cari lagi yang sudah ada tunasnya lebih daripada 2 ya. Kita cari ya pemirsa ya. Jadi memang seperti itu pemirsa ya. Kalau kita menanam porang dari bibit katak ya, memang di musim yang pertama kita belum bisa menghasilkan katak yang lumayan ya. Namun di musim yang kedua seperti ini pemirsa ya. Seperti ini. Ini katak di tunas yang kedua juga ini pemirsa ya. Kalau di tunas yang kedua ya seperti ini. Kataknya semakin banyak pemirsa ya. Ini tunas yang ketiga ini pemirsa sekarang ya. Dapat saya perlihatkan pemirsa. Ini tunas yang ketiga pemirsa ya. Kataknya semakin banyak ya. Semakin banyak dan semakin banyak. Seperti ini pemirsa ya. Gambarannya bisa dilihat ini. Saya coba hitung ini 1 ya pemirsa ya. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ini pemirsa ya, tapi yang kecil-kecil tidak saya hitung. Saya hitung yang pantas-pantasnya saja ini pemirsa ya, ada 12 lebih ini. Di tunas yang seberapa ini? Yang kedua juga ini ternyata ini pemirsa ya. Jadi seperti itu gambaran dari saya pemirsa ya. Jadi apabila kita menanam porang yang diawali dari katak, memang kita bisa menghasilkan katak kembali di musim yang kedua pemirsa ya. Di musim yang kedua. Nah ini tunas yang pertama ini. Ini tunas pertama yang belum dorman ini pemirsa ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 pemirsa ya. Ini juga ada 4 ini ya. Ditanam dari bibit katak pemirsa. Di musim yang kedua ya. Jadi ini ditanam dari bibit katak di musim yang kedua. Tunas yang pertama ini pemirsa ya, ada kataknya 4 biji ya. Ada tunasnya, ada kataknya 4 biji. Ini tunas yang pertama, ini tunas yang kedua. Ini pemirsa ya. Ini tunas yang kedua ini ya. Kataknya seperti ini ya, bisa dilihat ini. Pemirsa ya. Ini kataknya ya. Seperti ini ya. Ini juga pemirsa ya, ada sporanya ini ya, ada spora tapi belum matang ini. Nah ini pemirsa, ini spora ya, walaupun kecil-kecil seperti ini, nanti apabila sudah masak ini juga akan menjadi bibit yang baru ya. Jadi pemirsa jangan sepelekan katak yang kecil pemirsa ya. Spora aja yang kecil-kecil seperti ini akan menjadi bibit ya, apalagi katak ya pemirsa ya. Jangan disepelekan ini. Ini nanti juga akan menghasilkan bibit tanaman porang yang baru ini pemirsa ya. Ini juga berharga ini pemirsa ya. Nah, ini saya perlihatkan kembali ya pemirsa. Ini yang ditanam berawal dari katak tunas pertama. Rata-rata memang ada 4 ini pemirsa ya. Rata-rata ada 4. Jadi pemirsa, khususnya calon petani porang pemula, jangan merasa ragu ya apabila hendak membeli bibit katak ya. Karena apa? Di musim yang kedua ya, bibit katak yang kita beli taruhlah seharga Rp1.000 per katak, di musim yang kedua keuntungan kita sudah berlipat-lipat pemirsa. Keuntungan kita sudah berlipat-lipat. Apa sebabnya? Di tunas yang pertama saja kita sudah memperoleh katak 4 biji ya. Di tunas yang pertama. Sedangkan di tunas yang kedua akan meningkat. Dari tadinya 4 bisa mencapai 10 biji di tunas yang kedua pemirsa ya. Jadi jangan merasa kemahalan apabila pemirsa membeli bibit katak ya. Karena di musim yang kedua kita sudah mendapatkan keuntungan berlipat-lipat pemirsa ya. Seperti itu ya. Apalagi apabila ada pemirsa sahabat porang yang akan membeli bibit porang yang sudah berada di media polybag. Biasanya rata-rata per media polybag bibit porang itu seharga Rp2.000. Atau ada juga yang menjualnya dengan harga Rp1.000 ya per polybag. Itu para pemirsa atau para calon petani porang ya, jangan merasa kemahalan. Karena di musim yang kedua Anda akan sudah kembali modal ya. Kembali modal karena apa? Di musim yang kedua nanti di tunas yang pertama rata-rata per tunas akan keluar katak 4 biji ya. Dan di tunas yang kedua rata-rata akan keluar katak 10 ke atas. Seperti itu pemirsa ya. Jadi jangan merasa kemahalan dan jangan merasa ragu. Jangan merasa ragu ya, karena di musim yang kedua rata-rata keuntungan sudah ada di tangan Anda pemirsa ya. Seperti itu pemirsa. Ini gambaran atau pengalaman yang
saya peroleh pemirsa ya. Jadi seperti itu pemirsa. Jangan merasa ragu, jangan merasa kemahalan apabila pemirsa membeli bibit yang berasal dari katak ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk para calon penanam ya, calon petani porang yang baru mulai di musim-musim yang akan datang ya. Belilah bibit katak sekarang ya, di musim-musim sekarang atau di bulan-bulan yang sekarang ini, mumpung belum terlalu mahal. Ini rata-rata biasanya di bulan-bulan sekarang ini masih murah ini ya. Rata-rata menurut saya di mana-mana harganya masih berkisar antara 100 ribuan ke atas ya. Tapi nanti apabila sudah mendekati musim tanam, biasanya harga bibit katak akan segera melonjak ya. Bisa mencapai di angka 200 ribuan ke atas pemirsa. Jadi siap-siaplah dari sekarang juga ya. Bersiap-siaplah dari sekarang juga untuk mengantisipasi mahalnya harga katak pemirsa. Ini saran saya pemirsa ya, agar para calon petani porang pemula ini segera bisa mengetahui keadaan ya untuk mengantisipasinya. Seperti itu pemirsa ya. Dan menurut saya seperti itu, jangan ragu ya. Apabila para calon petani porang ini menanam dari bibit katak ya, jangan ragu. Dan jangan merasa kemahalan, karena di musim yang kedua nanti para petani porang yang menanam dari katak ya akan sudah balik modal ya. Dari satu katak bisa menjadi berpuluh-puluh katak keuntungannya pemirsa ya. Nah seperti itu pemirsa ya, kira-kira ya. Ini menurut pengalaman yang saya alami pemirsa ya. Ini ya seperti ini kataknya ya, lumayan bagus lah menurut saya ya. Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Semoga informasi dari saya ini ada manfaatnya ya untuk pemirsa sahabat porang, khususnya calon-calon petani porang pemula ya. Untuk mengantisipasi mahalnya harga katak, maka segeralah carilah penampung bibit katak yang ada di daerah-daerah Anda ya. Belilah sekarang mumpung masih murah. Karena menurut pengalaman saya, apabila sudah mendekati musim tanam, biasanya harga katak akan semakin mahal pemirsa ya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.